Selamat datang kembali. Di video ini datang kita adalah mengatur format naskah seperti yang ada pada tutorial ini. Ya, jadi sama seperti video-video sebelumnya. Jika teman-teman ingin mengikuti latihan ini, silakan di-download dulu file latihannya. Nanti link downloadnya akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Ya. Nah, jika sudah di-download, nanti akan dapat file seperti ini. Nama filenya surat pernyataan. Ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih open. Ya, jadi file ini seperti ini ya. Ini tidak akan kita ketik, tinggal kita atur formatnya sesuai dengan naskah yang ada pada tutorial ini. Ya, dengan mengikuti ketentuan untuk tutorial ini kalau saya scroll ke bawah, nah ini ada ketentuannya. Pertama katanya, naskah formulir menggunakan kertas berukuran letter ya atau kuarto dengan ukuran 8,5 inci dikali 11 inci. Ya, maksudnya 8,5 ini untuk lebar, sedangkan tingginya itu 11 inci. Nah, dengan jarak spasi 1,5 dan jarak per paragraf 6 poin. Ya, ini jarak per paragrafnya 6 poin. Kemudian jarak margin formulir adalah topnya 3, bottomnya 3, left 3, kemudian right 3. Kemudian ketiga, penggunaan left tab sangat berpengaruh pada layout formulir. Selamat bekerja. Oke, kita kembali ke latihannya dulu. Nah, pertama yang akan kita lakukan, kita akan mengubah jenis huruf yang digunakan pada latihan ini. Ya, silakan diblok dulu. Ctrl A pada keyboard. Kemudian di grup menu font, kita ubah jenis hurufnya. Kita ganti Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya kita naikkan 12 poin. Nah, seperti itu. Satu lagi, untuk yang garis warna merah ini, ya, ini ada garis merah di bawah teks ya. Ini bisa dihilangkan. Kalau misalkan garis merah ini mengganggu, ini bisa dihilangkan ya. Ctrl A. Kemudian di bagian bawah ya, di sini ada English. Ini tinggal diklik. Kemudian pilih Do not check spelling or grammar. Ya, tinggal checklist di bagian ini. Kemudian klik tombol OK. Ya, itu jika mengganggu garis-garis merah tersebut. Nah, selanjutnya ini kita kembali ke tutorialnya dulu. Kita lihat apa saja yang akan diubah di sini. Kita akan mengubah ukuran kertas yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada pada tutorialnya. Di tab menu layout, pilih size, kita menggunakan ukuran kertas letter ya. Ini 8,5. Ya, kali 11 inci. Ya, tinggal dipilih. Oke. Kemudian marginnya, katanya marginnya topnya 3, bottom 3, left 3, dan right 3. Oke. Masih di tab menu layout, pilih tombol margin. Kemudian tentu di sini tidak ada margin 33 ya. Ini kita buat secara manual. Caranya klik tombol custom margin. Nah, di bagian top kita isikan 3, left isikan 3, bottom isikan 3, dan right isikan 3. Ya, 33, 33 ya. Nah, jika sudah selesai, tinggal klik tombol OK. Oke, saya cek kembali tutorialnya. Kita fokus di baris judul ya. Ya, ini untuk baris judul, ini dicetak tebal ya. Kemudian teksnya rata tengah. Kemudian ini kalau dilihat ukuran hurufnya naik 14. Oke, kita kembali ke latihannya. Kita cek untuk baris judul. Tinggal di blok. Kembali ke tab menu home. Pilih align center agar teks ini rata pada bagian tengah halaman. Atau Ctrl E di keyboard. Kemudian kita cetak tebal.
klik icon B atau Ctrl B. Kemudian kita naikkan ukuran hurufnya 14. Nah, selebihnya posisikan kursornya di sini, di akhir baris, ya, di akhir baris judul, kemudian kita enter 2 kali. Nah, seperti itu. Kita cek kembali tutorialnya. Kemudian ini kita fokus di baris ini, ya, kelima baris ini. Di sini ada titik 2 yang sejajar ke bawah, kemudian teks setelah titik 2 ini juga sejajar ke bawah. Ini masih menggunakan left tab. Oke. Kelima baris ini kita blok. Kemudian kita bisa pasang tabulasi di 6 cm. Untuk titik 2. Kemudian kita pasang satu lagi tabulasi di 6,5. Ya, ini untuk teks. Nah, setelah itu lepas bloknya. Posisikan kursor di depan titik 2. Kemudian tekan tombol tab 1 kali agar titik 2-nya maju di 6 cm. Pindahkan kursornya di sini pas di belakang nama, kemudian tekan tombol tab 1 kali agar teksnya maju di 6,5. Hal yang sama yang kita lakukan di baris kedua. Tab, pindahkan kursornya di sini, kemudian tab 1 kali. Oke, seperti itu. Nah, jika kita ingin mensejajarkan titik 2 ini dengan baris di bawahnya, ya, kita juga bisa posisikan kursornya di baris ini, kemudian pasang tabulasi di 6 cm, kemudian pindahkan kursornya di sini, tekan tab 1 kali. Oke, jadi semua titik 2 itu akan sejajar ke bawah, tepatnya di 6 cm. Begitu pula dengan teks setelah titik 2 itu akan rata di 6,5. Oke, ini saya enter 1 kali di sini. Oh iya, masih ada satu untuk telepon, posisikan kursornya di sini, tekan tab 1 kali. Ini juga tab 1 kali. Oke, posisikan kursornya di sini, kemudian kita tekan tombol enter 1 kali. Oke, saya cek kembali tutorialnya. Ini dicetak bol, kemudian ini juga CV Asmatajan di blok ya. Ini di blok, kemudian kita cetak tebal, lalu ini kita blok, kita cetak tebal. Oke, sekarang paragraf ini jika diperhatikan, ya, yang paragraf ini yang saya blok ini peratang teksnya. Semua baris rata dari sisi kiri, ya, rata ke bawah. Begitu pula dengan semua baris dari sisi kanan. Ya, ini sudah jelas menggunakan perataan teks justified. Tinggal kita blok paragraf ini. Kemudian Ctrl J di keyboard atau bisa mengklik tombol justify. Ya, agar semua baris dari kanan itu rata ya. Begitu pula dengan di sisi kiri. Kemudian di sini ada beberapa yang dicetak bol ya. Ini sekretariat daerah. Kemudian ini penyelesaian kantor lurah. Ya, ini saya blok. Kemudian saya cetak tebal. Lalu ini penyelesaian kantor lurah. Ini saya blok. Ctrl B untuk cetak tebal. Iya. Kemudian ini ada jarak ya, 1 kali enter di sini. Kemudian posisikan kursornya di sini, kita enter 1 kali. Oke, nah untuk yang bertanda tangan ya, ini kita cek dulu tutorialnya.
Keempat baris ini ya, ini menggunakan tabulasi ya, tapi tabulasi yang digunakan bukan lagi left tab, tapi center tab. Oke. Ini kita blok keempat baris ini. Kemudian fokus di sudut ini ya. Ini yang sementara terpakai sekarang itu left tab. Ya, kita ganti ke center tab. Caranya, klik satu kali tabulasi ini. Nanti akan otomatis berubah seperti ini ya. Center tab. Kemudian ini bisa kita pasang di 11 cm. Oke. Nah, selebihnya tinggal posisikan kursornya di depan tempat Anda. Di sini ya. Lalu tekan tombol tab satu kali supaya maju ke 11 cm. Begitu pula dengan baris kedua, tekan tab satu kali, nama tab satu kali, kemudian ini tab satu kali. Ya. Nah, dari 11 cm ini akan fokusnya di bagian tengah ya. Tanpa memperdulikan sisi kiri dan sisi kanan. Ini bisa dikasih jarak di sini, saya enter 3 kali. Kemudian kita akan berikan jarak tanda tangan, posisikan kursornya di sini, kemudian tekan tombol enter 2 kali. 2 kali atau 3 kali ya. Kemudian ini dicetak bold. Nah, semua ini saya blok, kemudian dicetak tebal ya, Ctrl B di keyboard. Kemudian ini saya blok, kita kasih cetak garis bawah, underline. Oke. Nah, selanjutnya coba kita fokus di poinnya. Ini jarak spasi yang diminta 1,5. Oke, jarak spasinya 1,5. Untuk isinya ya, ini bisa diblok mulai nama sampai di sini. Kemudian spasinya kita kasih spasi 1,5 ya, di bagian line and paragraph spacing. Klik tombol ini, kemudian pilih spasi 1,5. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada jarak per paragraf yang diminta 6 poin ya, spacing after. Ya, dia diminta 6 poin. Nah, caranya diubah ini spasi antara paragraf ya. Jadi ini termasuk paragraf, kita posisikan di sini. Kemudian di tab menu layout, di sini ada after. Afternya kita naikkan 6 poin. Nah, maka jarak antara baris ini dan baris berikutnya itu akan dikasih perantara 6 poin. Nah, begitu pula dengan baris ini dengan baris yang di bawahnya. Kita naikkan 6 poin. Nah, ini juga kita naikkan 6 poin. Iya. Oke, di sini juga kita naikkan 6 poin. Iya. Oke, jadi sampai di sini, ini saya anggap sudah selesai ya, mengikuti ketentuan yang ada pada tutorial ini. Nah, terakhir, kita akan save latihan kita ya. Di tab menu file, pilih tombol save as, kemudian kita arahkan ke folder yang pernah kita buat ya. Klik tombol browse, atau di PC, sama ya. Kemudian, kemarin saya buatnya folder di drive D. Kemudian nama foldernya latihan Microsoft Word. Nah, nama filenya surat pernyataan. Ya, tinggal klik tombol save. Ini saya close. Kita cek file latihan yang kita buat tadi di drive D. Kemudian folder latihan Microsoft Word. Kemudian nama filenya surat pernyataan. Klik kanan, open.
Ya, jadi ini format yang kita atur tadi ya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam tutorial ini. Baik yang saya tulis, terlebih lagi yang saya ucapkan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.